Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ida Simajunta. Saya dari kelas 1 reguler E dengan NIM A1B12415 dengan dosen pengampu Bapak Ade Bayu Saputra MPD sebagai dosen mata kuliah sejarah dan kritik sastra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana periode sastra angkatan 45 sebagai bahan ujian tengah semester saya. Langsung saja masuk ke dalam ciri-ciri periode sastra angkatan 45. Nah, yang pertama yaitu ciri yang pertama revolusioner dalam bentuk dan isi. Ini para sastrawan membuang bentuk penulisan lama, kemudian menciptakan bentuk baru dengan getaran sukma yang merdeka, yaitu bagaimana perasaan mereka dalam menuangkan ke dalam bentuk karyanya. Yang kedua yaitu mengutamakan isi dan pencapaian tujuan yang nyata. Ini mereka karena bahasanya itu pendek, terpilih dan padat serta berbobot, serta mencari dan menemukan hakikat hidup. Kemudian ekspresionis, yaitu mengutamakan ekspresi yang jernih. Kemudian individualis, lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Kemudian humanisme universal, yaitu bersifat kemanusiaan umum. Selanjutnya tidak terikat oleh konvensi masyarakat dalam melakukan segala percobaan dengan kehidupan dalam mencapai nilai kemanusiaan. Yang terakhir yaitu tema yang dibicarakan lebih cenderung humanisme, yaitu martabat manusia. Kemudian bagaimana kondisi penderitaan rakyat pada saat itu. Kemudian moral serta keganasan perang pada masa tersebut. Selanjutnya karya sastrawan yang berpengaruh pada angkatan 45 yaitu dari puisi Aku, karya Khairin Anwar pada tahun 1943. Kemudian Tiga Menguak Takdir pada tahun 1950. Kemudian Kerikil Tajam pada tahun 1949 oleh Khairil Anwar. Nah, untuk puisi Aku pada tahun 1943, Saja Aku ditulis oleh beliau, muncul pada zaman kesenian Jepang. Dilihat dari sajanya, ia seorang individualis yang bebas dan berani dalam menentang lembaga sensor Jepang. Hubungan karya sastra tersebut menjadi dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat pada masa zaman itu. Hal ini karena sajanya terkesan membangkang terhadap pemerintahan Jepang. Kemudian dalam buku kumpulan puisi Tiga Menguak Takdir oleh Khairin Anwar, kemudian Rifai Apin dan Asrul-Sani, mereka menciptakan sebuah buku Tiga Menguak Takdir dengan tebal 82 halaman tahun 2013, penerbitnya Balai Pustaka, dengan genre sastra Indonesia. Mereka bersama-sama tidak menentang bagaimana perbedaan pendapat tadi, tapi mereka bersama-sama juga menciptakan sebuah puisi ataupun kumpulan saja sesuai dengan bagaimana mereka cara memandang sebuah peristiwa tersebut, lalu menuangkan ke dalam bentuk tulisan. Selanjutnya Kerikil Tajam yang mempunyai tema bernuansa perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan negara Indonesia tetap merdeka. Jadi ketiga karya sastrawan tadi tentunya mereka mempunyai gaya bahasa mereka sendiri dan gaya penulisan mereka sendiri dalam menulis sebuah karya sastra, dan bagaimana cara mereka memandang sebuah peristiwa pada masa itu, baik penderitaan rakyat maupun pemerintahan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat atau menyimpang, dan bagaimana bentuk penjajahan yang telah bangsa-bangsa lain lakukan kepada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Mereka tentunya mempunyai ciri khas tersendiri dalam menulis sebuah puisi, seperti puisi Aku oleh Khairin Anwar, yaitu pada bait Aku ini bintang jalang dari kumpulannya terbuang. Nah, pada saja itu tentunya membuat sebuah diksi yang khususnya bintang jalang, yaitu merupakan sebuah diksi yang lumayan cukup populer ataupun unik dari ada puisi-puisi lainnya. Kemudian Tiga Menguak Takdir, bagaimana tiga tokoh tersebut menciptakan sebuah kumpulan puisi yang baik dan menjadi menginspirasi para generasi-generasi sastra sebelumnya maupun seterusnya, baik angkatan 66 maupun seterusnya. Selanjutnya dampak
Dampaknya terhadap perkembangan sastra, ada beberapa dampak yang mempengaruhi perkembangan sastra. Yang pertama yaitu menginspirasi gerakan sastra lainnya. Maksudnya di sini adalah dalam angkatan 45, sastra angkatan 45 menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, termasuk angkatan 66 dan seterusnya. Nilai kebebasan dan kejujuran dalam berkarya di bawah angkatan ini terus mempengaruhi gaya penulisan dan tema karya di sastra masa depan. Kemudian perkembangan puisi bebas, puisi angkatan 45 terutama karya Khairil Anwar menandai transisi dari puisi yang terikat oleh aturan-aturan konvensional menuju puisi bebas. Hal ini kemudian mendorong lahirnya gaya puisi yang lebih variatif dan eksploratif di Indonesia. Kemudian penghargaan terhadap humanisme. Angkatan 45 ini memperkenalkan konsep humanisme universal yang kemudian menjadi nilai penting dalam sastra Indonesia. Sastra tidak hanya dilihat sebagai sarana hiburan, tapi juga sebagai alat untuk menyuarakan keadilan dan kemanusiaan. Nah, secara keseluruhan, angkatan 45 ini memiliki dampak besar dalam mengubah wajah sastra Indonesia. Karya-karya dari periode ini tentunya membuka ruang bagi para sastrawan untuk lebih bebas mengekspresikan pemikiran mereka tanpa batasan dan turut memperjuangkan cita-cita kemanusiaan. Selanjutnya, dari pemaparan materi yang telah saya sebutkan tadi atau jelaskan tadi, dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya sastra angkatan 45 ini menandai sebuah revolusi besar dalam sastra Indonesia dengan menolak konvensi lama dan mengedepankan kebebasan berekspresi. Karya-karyanya menonjolkan tema humanisme, realisme, dan individualisme yang mencerminkan semangat perjuangan dari kemerdekaan. Angkatan ini menginspirasi gerakan sastra selanjutnya, terutama dalam puisi bebas dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan kontribusi yang signifikan, sastra angkatan 45 menjadi fondasi penting dalam perkembangan sastra modern di Indonesia. Nah, sebagai penutup, saya izin berpantun. Berjalan sore ke taman bunga, melihat indah sekuntum melati. Selesai sudah presentasi kita. Terima kasih atas perhatian dari hati. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.